Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Karena menurut susunan daripada judul-judul bab kitab ini, hari ini kebetulan kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa dikatakan keduanya? Karena kedua-duanya sama-sama sahabat. Sayyidina Umar adalah sahabat Rasulullah, sementara Ibnu Umar juga sahabat Rasulullah. Sebagaimana kita tahu, pengertian sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan muslim, kemudian dia ketika wafat dalam keadaan muslim. Nah, Ibnu Umar ini, putra Umar bin Khattab, pernah bertemu dengan Nabi Muhammad ketika masa kecilnya. Bahkan pernah menjadi pengikut setia, pengikut dalam arti selalu mengikuti gerak-gerak Nabi, bahkan sampai jalannya pun di belakang Nabi ikut-ikutan, karena diajar oleh Sayyidina Umar, ayahnya. Dikatakan kepada anaknya, "Nak, kamu ikuti terus Nabi Muhammad dan ikuti cara dia berperilaku." Bahkan itu dilakukan oleh Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah berjalan, dia ikut di belakangnya, ikut gerakan sampai kecil-kecil pun diikuti, apapun diikuti sampai usia remaja, kemudian Rasulullah wafat. Nah, ini kan dikatakan dalam satu hadis ini, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, karena dua-duanya memang sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada salat yang dilakukan sendirian. Bisab'in wa 20 darajah. 27 kali lipat derajatnya. Begini ya. Sebetulnya kalimat 27 itu tidak benar-benar 27. Artinya, sebagaimana dalam ayat Quran, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat dan sampai bilangan yang tak terhingga. Artinya apa? Ini 27 adalah satu bilangan yang sebetulnya sebegitu tingginya nilai sholat berjamaah. Walaupun kita tidak bisa menyamai 27 itu secara angka. Karena satu waktu ada seorang yang begitu rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah selama hidupnya. Ketika dia balik, selama hidupnya berpuluh-puluh tahun dia selalu melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan dia selalu melaksanakan di belakang imam untuk takbiratul ihram bersama setelah imam. Satu waktu dia telah luput dari melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dia nangis. Lalu kemudian dia mencari orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di satu kampungnya. Bahkan ke kampung lain dia mencari orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk bersama-sama membersamai dia sholat berjamaah. Ternyata semua orang sudah melaksanakan sholat berjamaah, dan hari itu adalah hari yang paling kelam bagi dirinya. Akhirnya apa? Dia melaksanakan sholat sebanyak 27 kali sendiri. Sholat zuhur 27 kali sendirian. Salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Lalu dikatakan oleh ulama yang di atas dia, gurunya, bahwa tetap kamu tidak akan bisa menyamai sholat yang jika dikerjakan berjamaah meskipun satu kali. Artinya apa? Tetap tidak terhingga 27 kali itu bukan 27 kali pahala, tetapi 27 kali, dan yudha'af di sini dikatakan mudha'afatul ujur. Maksudnya pahala yang betul-betul berlipat-lipat yang sampai tak terhingga. Baik. Ini bagian daripada sholat berjamaah. Artinya
ketika orang melaksanakan sholat berjamaah sebetulnya bukan hanya pada nilai berjamaahnya, tetapi setiap gerakannya, setiap tumak ninah yang dilakukan imam, kesabaran dia menunggu imam, bacaan yang dibaca imam itu menjadi pahala-pahala yang terus sampai pada salam. Contohnya, imam membaca bacaan yang panjang, kemudian dia sabar untuk mendengarkan, maka bacaan panjang imam adalah bagian pahala yang terus bagi dia akan masuk juga, karena orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran adalah memiliki pahala yang sama. Artinya ketika kita mendengarkan imam membaca satu bacaan Al-Quran panjang misalkan, kemudian kita sabar untuk menunggunya, maka itu pahala setiap hurufnya berlipat-lipat ganda terus. Bandingkan kalau kita sholat sendiri mungkin hanya dengan menggunakan rukun-rukun saja, bacaan-bacaan pendek, setelah itu selesai. Itu baru sholatnya. Belum lagi dengan sunnah-sunnah yang lain yang dilakukan imam yang kita hanya menunggu. Bahkan dikatakan garansi bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah lebih besar diterimanya dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sendirian. Bisa jadi ketika kita melaksanakan sholat sendirian, banyak hal-hal yang kurang, banyak hal-hal yang terlewati daripada kita yang harusnya itu kita kerjakan tapi kita lupa dan menyebabkan tidak diterima sholat. Ketika kita melaksanakan berjamaah, maka garansi untuk berjamaah, karena berjamaah itu diterimanya pahala itu akan lebih dekat. Karena apa? Bisa jadi ketika kita menjadi makmum, sholat kita kurang sah, kurang pas, kurang tepat. Tapi karena imam melaksanakan dengan baik, kita dihitung oleh malaikat dengan pahala yang sama. Artinya apa? Karena berkat imam yang sholat benar, kita menjadi ikut benar. Bahkan dikatakan lagi, jika kita pun tidak tepat, kurang dalam sholatnya, imam pun kurang pas, kurang tepat juga, maka dicari orang-orang di antara itu yang pas sholatnya, dan itu yang menyebabkan satu sholat berjamaah itu sah semua. Artinya apa? Jaminan orang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih besar diterimanya dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sendiri. Artinya bukan hanya sekedar pahala dan keuntungan daripada keutamaan saja yang menjadikan kita mesti sholat berjamaah, tapi garansi diterima pahala, diterima sholatnya itu lebih besar kita ketika melaksanakan sholat berjamaah. Dan sebetulnya melaksanakan sholat berjamaah ini kan tidak harus kita memaksakan diri dalam suatu kondisi harus ke masjid. Memang di sini nanti akan disebutkan orang bagi laki-laki diwajibkan untuk ke masjid. Nah, ketika kita pun tidak bisa untuk melaksanakan sholat di masjid, maka bagi kita mudah saja ketika kita punya hubungan sosial dengan banyak orang yang baik, punya kawan yang baik untuk melaksanakan sholat, itu bisa kita jadikan teman untuk berjamaah. Karena syarat berjamaah cukup satu imam dengan satu makmum itu sudah melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan kalau orang yang betul-betul punya keinginan berjamaah yang rajin, yang terus dijaga, dia bisa juga mengajak orang yang telah melaksanakan sholat sebelumnya. Contoh, kita belum sholat satu sholat fardu, misalkan sholat zuhur misalkan ya. Kemudian teman-teman kita sudah melaksanakan sholat. Lalu kemudian kita mengajak kawan kita untuk melaksanakan sholat lagi. Artinya kawan kita menemani kita melaksanakan sholat berjamaah. Entah dia jadi imam atau jadi makmum, maka itu boleh. Dan itu akan menjadi sholat berjamaah. Tapi orang tersebut itu menjadi i'adah sholatnya. Bukan adaan lillahi ta'ala, tapi i'adatan lillahi ta'ala. I'adatan sebagai mengulangi sholat. Bukan mengulangi dalam hal ini, mengulangi karena sholat yang tadi dia lakukan itu tidak sah. Bisa jadi itu juga begitu i'adatan, tapi i'adatan dalam hal ini, i'adatan mengulang lagi sholatnya untuk mendapatkan keutamaan lagi. Dan orang itu akan mendapatkan pahala 2 kali. Yang satu pahala yang sholat yang sebelumnya, dan yang satu sholat yang bersama kita itu. Nah ini juga boleh. Kita meminta tolong. Makanya dalam hal sholat berjamaah itu ada istilahnya tolong menolong. Kita saling membantu kepada kawan kita untuk sama-sama membantu. Ayo kawan, sama seperti itu. Entah terserah itu kita setelah kita melaksanakan sholat itu, kita ajak orang itu untuk makan bersama atau
terserah, itu sebagai bagian dari terima kasih, walaupun tidak boleh orang itu meniatkan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu, tidak boleh. Lalu hadis yang kedua, bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihadabin fayuhtatab thumma amura bis salah fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'amman nasa thumma ukhalif ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, demi zat yang aku berada di tangannya, laqad hamamtu, aku sungguh-sungguh menginginkan untuk menyuruh orang mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku akan menyuruh seseorang untuk berazan. Kemudian aku akan suruh orang lain untuk menggantikan aku menjadi imam. Artinya gini, Rasulullah itu pengen mengumpulkan satu kayu bakar yang begitu banyak, kemudian nyuruh orang untuk azan, kemudian suruh menggantikan posisi beliau sebagai imam itu pada orang lain. Kemudian Rasulullah menginginkan untuk membakar orang-orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid. Saking Rasulullah itu betul-betul perhatian terhadap sholat berjamaah kepada umat-umatnya yang lain. Rasulullah sangat menyayangkan ketika umat Nabi Muhammad SAW itu tidak melaksanakan sholat berjamaah, sampai Rasulullah ingin untuk menyuruh mereka melaksanakan sholat berjamaah. Jika tidak, aku akan bakar rumah mereka. Ini sebagai bentuk perhatian Nabi yang begitu besar. Walaupun dalam kenyataannya tidak pernah Nabi itu membakar rumah sahabat yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ini hadis ini memiliki makna bahwa begitu besarnya pahala dan begitu besarnya perhatian Nabi terhadap orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita dalami dan kita fahami dalam hadis ini, Rasulullah adalah makhluk yang pernah berinteraksi langsung dengan Allah, dan selalu apa yang dilakukan Nabi itu diwahyukan dan diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan setiap halnya. Bahkan Rasulullah pernah melihat surga, pernah melihat neraka, pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengetahui bagaimana kadar-kadar amalan yang disyariatkan. Begitu besarnya pahala sholat berjamaah ketika kita melihat hadis ini, berarti Rasulullah begitu melihat sholat berjamaah itu bukan main-main pahalanya, begitu besar. Artinya Rasulullah itu tidak mau umatnya itu rugi ketika tidak mendapatkan sesuatu yang besar. Harusnya kamu mendapatkan sesuatu yang besar, kamu malah mendapatkan yang kecil. Sampai Rasulullah itu begitu gemas ya, begitu kesal ketika orang tidak mau berjamaah, sampai Rasul seperti mengancam, akan aku bakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid. Nah, ini adalah teguran kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan sholat, khususnya bagi laki-laki di masjid, ketika dalam kondisi memang bukan seperti ini. Pada kondisi seperti ini memang kita di zona-zona merah, zona-zona yang berbahaya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita bisa melaksanakannya dengan istri bagi orang yang sudah menikah, atau dengan kawan-kawan kita, misalkan kita tinggal di kos atau di kontrakan atau dimanapun tempat kita kerja, kita bisa ajak mereka. Nah, ini adalah satu upaya kita melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan dalam satu hadis pernah dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu begitu besar pahalanya. Sampai ada satu hadis gini, bunyinya Rasulullah mengatakan, jikalau seseorang manusia itu tahu pahala melaksanakan sholat subuh itu begitu besarnya, artinya jikalau kita ini, pahala ini sesuatu yang bisa terlihat besar ya. Kan kita kan tidak iman, dan iman itu kan karena kita nggak tahu pahala itu seperti apa kan. Jadi kita, surga itu kita pun tak tahu, tak pernah lihat, neraka itu tak pernah lihat, pahala pun seperti apa kita tidak tahu.
Maka Rasulullah mengatakan kalau saja seorang itu tahu besarnya pahala melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pasti orang itu akan memaksa dirinya untuk melaksanakan sholat di masjid meskipun dia harus berjalan secara merangkak. Andaikan seorang itu sakit dan tidak bisa berjalan, dan dia tahu pahala sholat berjamaah itu begitu besar di masjid, maka dia akan berusaha merangkak walaupun masjidnya jauh. Itu saking besarnya pahala. Itu yang Rasulullah katakan kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya bukan main pahala melaksanakan sholat berjamaah. Namun dalam kondisi seperti ini tidak perlu kita memaksakan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena sebetulnya dengan kita menuruti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, berarti kita telah menjalankan satu ketentuan Islam juga. Artinya Islam itu memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Apalagi hal ini memang positif, suatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, bukan suatu kezaliman. Maka itu juga jadi pahala juga bagi kita. Tetapi bagi kawan-kawan yang memang tinggal di tempat yang kondisinya cukup aman dan cukup memastikan bahwa kondisinya bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lakukanlah di masjid. Nah, ini saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, apalagi ini bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat sampai pahala yang terhingga. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi seluruh yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.